Kali ini saya sampaikan firman Tuhan dengan tema mengakui dan menyatakan kebenaran kita di hadapan Allah adalah merupakan tindakan iman yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ini saudara mengakui saudara telah dibenarkannya. Saudara mengakui saudara adalah kebenaran Tuhan. Saudara mengakui saudara adalah orang benar karena percaya kepada Yesus Kristus. Saudara akui itu di mata Tuhan. Itu merupakan tindakan iman yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan, saudara. Ya. Jadi kalau saudara mengakuinya, menyatakannya, saudara adalah orang benar di matanya. Bukan karena perbuatan saudara, bukan karena apapun, tapi hanya karena iman saudara kepadanya. Seperti pujian kita tadi, aku menaruh imanku kepadanya, kepada Yesus Kristus. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristuslah saudara dibenarkannya. Dan saudara mengakuinya. Hari ini saudara orang benar karena Dia yang membenarkan secara gratis, karena pengorbanannya di kayu salib. Itu merupakan tindakan iman yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Dia, saudara. Mari saya baca firman-Nya dari kitab Roma pasalnya yang ketiga, dari ayat 21. Roma pasal 3 mulai dari ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, sampai di sini dulu, saudara. Firman Tuhan ini berkata, tetapi sekarang saudaraku, bukan dulu. Sekarang maksudnya ini kapan? Perjanjian baru, kasih karunia. Tetapi sekarang maksudnya ini apa? Setelah Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Sekarang maksudnya ini apa? Setelah Yesus berseru dari kayu salib, sudah selesai. Itu maksudnya di sini. Perkataan sekarang, mulai dari Yesus menyelesaikannya di kayu salib sampai kesudahan Allah. Itulah sekarang yang dimaksud di sini, saudara. Dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Nah, saudara lihat bahwa tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan. Berarti dengan kebenaran hukum Taurat, dengan hukum Taurat, kebenaran Allah tidak bisa dinyatakan. Tidak bisa dinyatakan. Makanya kebenaran hukum Taurat, kebenaran karena perbuatan, itu tidak disebut kebenaran Allah, tapi disebut kebenaran hukum Taurat, kebenaran karena perbuatan, atau kebenaran diri sendiri. Nah, supaya saudara mengerti apa bedanya kebenaran Allah dengan kebenaran diri sendiri, kebenaran karena perbuatan, kebenaran karena hukum Taurat. Nah, kebenaran hukum Taurat, kebenaran perbuatan, kebenaran diri sendiri itu satu paket itu. Sejalan, satu paket. Itu bukan kebenaran Allah. Nah, makanya tanpa hukum Taurat lah kebenaran Allah bisa dinyatakan. Makanya kalau sistem kepercayaan seseorang tidak berubah dari sistem hukum Taurat kepada sistem kasih karunia, maka kebenaran Allah tidak dapat dinyatakan dalam hidupnya. Tidak dapat dinyatakan dalam hidupnya. Artinya dia tidak bisa dibenarkan oleh Allah kalau dia masih berpegang pada prinsip atau sistem hukum Taurat, saudaraku. Itu maka dikatakan di sini, tetapi sekarang kebenaran Allah telah dinyatakan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Nah, makanya buang semua sistem hukum Taurat di dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam kepercayaan kita, supaya kebenaran Allah nyata dalam hidup kita, supaya kebenaran Allah berkuasa di dalam hidup kita. Karena kebenaran hukum Taurat ini membuat kebenaran Allah tidak bisa dinyatakan, tidak bisa nyata dalam hidup seseorang, tidak bisa nyata.
Itu maka apa kata Tuhan kepada Abraham? Usir Hagar, katanya, usir Hagar. Itu gambaran, saudaraku. Hagar itu berbicara tentang hukum Taurat. Usir, katanya, kepada Abraham. Ya, nah pengertiannya begini, bagaimana sekarang? Usir segala bentuk sistem hukum Taurat dalam iman kita, dalam kepercayaan kita, supaya kebenaran Allah dinyatakan dalam hidup kita. Ya. Nah, ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Nah, inilah kebenaran Allah, saudaraku. Yaitu kebenaran Allah. Kebenaran Allah dinyatakan, katanya tadi kan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Hanya itu kebenaran di mata Tuhan hari ini. Hanya itu kebenaran di mata Allah hari ini. Saudara percaya kepada Yesus Kristus, kepada kasih karunia-Nya, kepada karya yang Golgota, saudara benar di mata Tuhan. Dan itulah kebenaran Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jangan buat kebenaran-kebenaran yang lain. Nah, saudara apa dikatakan di sini? Ya, yaitu kebenaran Allah karena iman, karena percaya. Kebenaran karena iman, bukan karena doa. Bukan saya bilang kita tidak berdoa, tapi kalau saudara berdoa dengan tujuan saudara dibenarkan Allah, doa itu adalah doa dosa, saudara. Makanya tadi dikatakan segala sesuatu tanpa iman, maksudnya iman kepada Yesus, adalah dosa. Doa pun bisa dosa kalau tujuannya salah. Nah, ini percaya. Orang berdoa dengan tujuan supaya dibenarkan Tuhan. Orang beribadah supaya tujuan dia dibenarkan Tuhan. Itu semua kebenaran diri sendiri dan bukan kebenaran Allah. Tapi saudara percaya kepada Yesus, dan itu membuat saudara berdoa, itu membuat saudara beribadah, itu membuat saudara baik, itu membuat saudara melayani Tuhan. Itu artinya buah daripada kebenaran Allah dalam hidup saudara. Itu buah daripada kebenaran Allah tadi sudah nyata dalam hidup saya. Ya, makanya saudaraku, kita harus mengerti kebenaran Allah nyata dalam hidup kita. Makanya saudara, tanpa kebenaran. Nah, kalau saya berpikir saya harus berdoa supaya dibenarkan Tuhan, itu kebenaran hukum Taurat. Bukankah semua agama di dunia ini berdoa? Bukankah semua agama kepercayaan di dunia ini berdoa? Semua berdoa, semua beribadah, semua ada aktivitas keagamaannya. Dengan tujuannya apa? Serupa semua. Tujuannya supaya dia dibenarkan oleh Allah, supaya dia diterima oleh Allah. Dan tahukah saudara, itu adalah gambaran daripada pohon ara yang disematkan, yang dipakai oleh Adam dan Hawa di Taman Eden untuk datang kepada Allah. Tapi kenyataannya dia tidak berani dengan pakaian daun-daun pohon ara yang dibuat sendiri. Dia tidak berani menghadap Allah. Nah, itu adalah kebenaran-kebenaran agamawi, kebenaran-kebenaran yang dibuat manusia sendiri untuk datang kepada Allah. Tapi nyatanya, saudaraku, mereka tidak berani menghadap Allah. Setelah Allah menyembelih seekor domba dan mengambil kulitnya dan dia berikan menjadi pakaian mereka di Taman Eden, itulah yang membuat mereka berani menghadap Allah. Dan itu gambaran daripada korban Yesus di kayu salib. Saya lanjutkan. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini saudaraku, semua manusia tidak ada terkecuali telah berbuat dosa dan dia telah terhilang di hadapan Tuhan, terhilang di mata Allah, terhilang dari kemuliaan Allah. Tapi ayat 24 perhatikan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia Yesus kita dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis, saudaraku, gratis. Ya, gratis. Jadi supaya saudara tahu, itulah kebenaran Allah. Saudara yakin saudara kali ini telah benar di mata Tuhan karena kasih karunia-Nya, penebusannya dengan cuma-cuma
apapun, ataupun membaca Alkitab supaya saudara dibenarkan, itu semua bukan kebenaran Tuhan. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi iman kita kepada penebusan dalam Kristus Yesus lah yang membenarkan kita. Baru saudara setelah dibenarkan, saudara rindu baca Alkitab, saudara rindu berdoa, saudara rindu melayani, rindu saudara mengasihi satu dengan yang lain. Nah saudaraku, itu adalah buah daripada kebenaran Allah. Buah daripada kebenaran Allah. Jadi supaya kita mengerti apa itu kebenaran Tuhan. Jadi kebenaran Tuhan itu tidak bisa kita buat sendiri. Kebenaran Tuhan itu kita terima dengan cuma-cuma melalui percaya kita, melalui iman kita di dalam kasih karunia-Nya, di dalam penebusannya, saudaraku. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Nah, hari ini Dia tunjukkan keadilannya pada masa ini, yaitu setelah Yesus mati di kayu salib, supaya nyata bahwa Ia benar. Supaya nyata bahwa Ia benar. Ya. Supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, inilah keadilan Tuhan katanya di sini, saudaraku. Itulah keadilan Tuhan. Ya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, pada masa kita ini, pada masa perjanjian baru ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara percaya kepada Yesus, saudara terima korbannya dengan salib, saudara benar di mata Tuhan. Jangan sedikit ragu. Kalau saudara ragu tentang kebenaran saudara hari ini di mata Tuhan, itu sama dengan saudara masih hidup di bawah hukum Taurat. Nah, itu saudara berada hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kebenaran ini ditutupi oleh iblis bagi banyak pengkhotbah saudara. Sehingga hari ini banyak diajarkan, banyak berdoa supaya dibenarkan Tuhan, supaya Tuhan berkenan. Bukan doanya itu yang sama, motivasinya itu yang sama, saudaraku. Dia tidak juga berdoa kegiatannya sama, tapi roh yang mendorong seseorang itu untuk berdoa roh apa? Roh kasih karunia atau roh hukum Taurat? Kalau roh hukum Taurat yang mendorong dia berdoa supaya dia mendapatkan perkenanan Tuhan melalui doanya, supaya dia mendapatkan kebenaran Tuhan melalui doanya, semuanya itu tidak bisa. Hanya oleh iman kepada Yesus yang membenarkan orang yang percaya kepadanya. Saudara percaya kepada Yesus? Banyak orang mengaku percaya kepada Yesus, tapi dia tidak yakin dia sudah benar di mata Tuhan. Coba, apa ya sebabnya ini, saudaraku? Tahu saudara apa sebabnya? Karena kekacauan di dalam sistem keimanannya, kekacauan dalam sistem kepercayaannya. Itu mengatakan biarkan iman kita kacau. Jangan digabung kasih karunia dengan hukum Taurat. Jangan. Itu membuat kacau, sehingga orang tidak berani berkata telah benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena digabung semua, digodok. Hukum Taurat dicampur dengan kasih karunia, anggur lama dicampur dengan anggur baru. Sia-sia. Itu kata Yesus. Makanya jangan digabung anggur lama dengan anggur baru, sehingga tempatnya itu menjadi koyak katanya. Sia-sia, bahkan mengacaukan. Nah, tapi kita terima iman yang benar di dalam Yesus Kristus sajalah kita dibenarkan, terlepas dari perbuatan-perbuatan kita. Amin. Nah, kalau saudara belum yakin saudara dibenarkan, terlepas dari perbuatan-perbuatan saudara, saudara masih hidup dalam sistem hukum Taurat. Kebenaran Allah tidak bisa
berusaha untuk apa? Berusaha untuk percaya sungguh-sungguh kepada kasih karunia Tuhan yang telah membenarkan kita. Makanya hati tidak kita untuk mengakui kebenaran kita di hadapan Tuhan dan nyatakan di hadapan Tuhan, aku telah dibenarkan oleh Yesus karena imanku kepada kasih karunia-Nya, kepada korban yang di kayu salib. Dan itu satu tindakan iman yang menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saat saudara berkata begitu, karena saudara memuliakan keadilannya, saudara memuliakan karyanya. Ya, coba saudara bayangkan orang-orang yang telah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi dalam hatinya tetap berkata, aku masih bersalah di mata Tuhan, aku masih jauh di mata Tuhan, aku masih najis di mata Tuhan. Bukankah seperti itu kebanyakan orang Kristen, saudaraku? Sehingga dia mengaku dosa, dia mengaku dosa. Karena sistem kepercayaannya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, iman yang seperti ini tidak bisa kuat. Dan iman yang seperti ini Kristus tidak berfaedah bagi dia. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara. Kalau kamu mengharapkan kebenaran karena perbuatanmu, maka kamu lepas dari Kristus, katanya. Kristus tidak berguna bagi kamu. Kamu telah tersingkir dari Kristus, katanya. Nah, jadi saudara dibenarkan hari ini karena saudara percaya kepada Yesus. Titik. Amin. Ya itu saudara. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Saudara telah dibenarkan karena iman kepada Kristus. Nah, lalu hiduplah selanjutnya di dalam kebenaran ini, kebenaran iman ini. Ya, jangan berubah seperti jemaat Galatia. Dia mulai dengan iman di dalam Yesus Kristus, akhirnya beralih imannya kepada Taurat kembali. Sehingga Paulus katakan apa? Kamu telah mulai dengan roh, kau akhiri dengan daging, katanya. Ya, awalnya dia telah benar, dia yakin, percaya, dibenarkan, diselamatkan hanya karena iman kepada Kristus. Tapi akhirnya datang guru-guru palsu. Apa yang dikatakan kepada jemaat Galatia? Ya, memang kita diselamatkan oleh karena korban Yesus di kayu salib. Tapi tidak cukup itu. Kita harus juga menjalankan ini supaya kita dibenarkan di mata Tuhan, katanya. Makanya Paulus katakan, terkutuklah mereka yang memberitakan itu, katanya. Saudara baca dalam Alkitab saudara, dalam kitab Galatia. Terkutuklah orang yang memberitakan itu, kata Paulus. Bayangkan saudara. Saya tidak mau menjadi orang yang terkutuk. Saya mau menjadi orang yang diberkati. Karena setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, saudaraku, setiap orang, semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ya, makanya banyak orang-orang yang sudah mengaku Yesus Tuhan dalam Juru Selamatnya, tapi tidak terlepas dari kutuk. Masalahnya apa? Apakah Tuhan mengutuk dia? Enggak. Dia yang mengutuki dirinya sendiri dengan menempatkan dirinya di bawah hukum Taurat. Dia yang sebenarnya mengutuki dirinya. Tuhan tidak pernah lagi mengutuk dia. Tapi karena dia tempatkan dirinya di bawah hukum Taurat, di dalamnya banyak kutuk di sana, maka kutuk itu berlaku bagi dia. Itu maka dikatakan jangan hidup lagi di bawah hukum Taurat. Jangan hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kita bisa menilai seseorang, melihat seseorang, menguji seseorang, apakah dia hidup di bawah sistem hukum Taurat atau tidak. Anak saja. Kalau dia sudah orang Kristen, apakah bapak, ibu sudah percaya, sudah benar di mata Tuhan? Nah, kalau dia ragu-ragu menjawabnya, dia masih sistemnya hukum Taurat, saudaraku. Ya, masih sistemnya hukum Taurat. Belum sepenuhnya kepada Yesus itu. Ya. Kalau sudah sepenuhnya kepada Yesus, dengan mata aku telah dibenarkan di mata Tuhan. Dan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia merasa ucapan ini tinggi hati. Wah, tinggi hati, katanya. Dia benar, katanya, di mata Tuhan. Tidak ada lagi, katanya, kesalahan dosanya di mata Tuhan. Ini orang tinggi hati, katanya. Itu kata orang-orang yang meletakkan imannya dalam hukum Taurat. Tapi orang yang imannya dalam kasih karunia, dia akan berjempol kepada saudara. Ya. Dan memang itulah kebenaran Tuhan. Selanjutnya saya baca firman Tuhan.
tidak menerima kebenaran Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 3 tadi. Nah, apa yang kata Paulus di sini? Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, kalimat ini saudara perhatikan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa itu mereka di sini dalam konteks firman ini? Adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, guru-guru Taurat, sahabat-sahabat Rasul Paulus sebelum dia beriman kepada Yesus, saudara. Nah, apa yang doa Rasul Paulus? Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Berarti mereka belum diselamatkan. Kenapa mereka belum diselamatkan? Nah, selanjutnya kita lihat. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Lihat di sini saudaraku. Jadi giat untuk Allah tapi tidak diselamatkan. Giat untuk Allah tapi tidak dibenarkan Tuhan. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan saudara. Ya. Paulus dapat saksikan katanya bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Berarti rajin berdoa, rajin beribadah, ya kan? Dan lain sebagainya, rajin membaca Alkitab. Dan itu semua ibadah, ya. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah ini dia, tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itulah yang membuat mereka tidak selamat, saudara. Itulah membuat mereka tidak diselamatkan. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran Allah, tapi mereka mau mendirikan kebenaran mereka sendiri, yaitu dengan diam, dengan berbagai-bagai kegiatan, dengan tujuan supaya mereka diselamatkan, dengan tujuan supaya mereka diterima Allah, dengan tujuan supaya mereka dibenarkan Allah. Kegiatan-kegiatan mereka itulah mereka buat bayarannya kepada Tuhan supaya Tuhan menerima mereka, supaya Tuhan membenarkan mereka, supaya Tuhan menyelamatkan mereka, supaya Tuhan mengampuni kesalahan mereka. Tidak bisa. Tidak bisa. Saudara, tidak bisa. Hanya penebusan di dalam Kristus Yesus yang bisa membuat kita benar di mata Tuhan. Dan itu tidak perlu diusahakan. Berbeda dengan ini tadi kan, mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, ada usaha manusia di sana. Tapi kebenaran Tuhan tidak perlu saudara usahakan. Kebenaran Allah tidak perlu saudara usahakan. Hanya perlu saudara percayai, saudara terima. Saudara percaya korbannya di kayu salib. Saudara menerima kebenarannya dalam hidup saudara. Tuhan nyatakan, saudara telah dibenarkannya. Amin. Ya. Makanya ucapkan berulang-ulang, aku adalah orang yang telah dibenarkan Tuhan karena aku beriman kepada Yesus Kristus. Bukan karena perbuatanku, bukan karena kelakuan-kelakuanku aku dibenarkan di hadapan Tuhan. Tidak, saudaraku. Sesaleh apapun perbuatan saudara, seagung apapun kelakuan saya, tidak bisa itu membuat saya benar walau setitik di mata Tuhan. Tidak bisa. Bahkan itu menjijikkan di mata Tuhan. Bayangkan, seagung apapun perbuatan kita, kalau itu kita percaya membuat kita benar di mata Tuhan, itu menjijikkan di mata Tuhan, kekejian di mata Tuhan. Tapi kalau saudara hari ini saudara percaya, saudara orang yang telah dibenarkan Tuhan, Yesus berkata, secangkir air putih pun tidak terhilang kubah saudara di surga. Amin. Itu perbedaannya saudaraku. Itu perbedaannya hari ini. Kalau saudara telah terima kebenaran Allah, perbuatan saudara yang secangkir air pun diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, itu luar biasanya. Tapi kalau saudara pikir karena perbuatan saudara yang agung, yang mulia, yang baik, sehingga saudara dibenarkannya, sehingga saudara diterimanya, sehingga dosa saudara diampuninya dan dilupakannya, kekejian di mata Tuhan. Amin. Mengerti saudaraku? Kekejian di mata Tuhan.
Tapi kalau saudara yakin korbannya di kayu salib telah membenarkan saudara hari ini, telah memperkenankan saudara hari ini, perbuatan sekecil apapun, bahkan dikatakan oleh Yesus, secangkir air putih pun memberikan, tidak kehilangan upah di surga. Itu dia saudara. Itu dia perbedaannya. Oleh sebab itu nyatakan diri kita senantiasa terima kasih Yesus. Engkau telah benarkan aku, bukan karena perbuatanku. Akulah kalian di Golgota yang telah menebus aku, yang telah membenarkan aku dengan cuma-cuma. Sehingga hari ini dengan iman aku dapat berkata, aku telah benar di hadapanmu. Terpujilah engkau Yesus, terpujilah kami, kasih karuniamu Yesus. Itu menyenangkan Tuhan, saudara. Itu sangat-sangat menyenangkan Tuhan. Dan menuntut saudara kepada berkat-berkatnya. Berkat-berkatnya akan mengejar saudara. Mari kita lihat dalam kitab Matius pasal 6, ayatnya yang ke-33, saudara. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara lihat di sini, cari kebenaran Allah, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran Allah bukan kebenaran diri saudara sendiri, bukan kebenaran hukum Taurat, bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran Allah. Cari, dapatkan. Di mana saudara cari? Bagaimana saudara mencarinya? Ini sekarang orang banyak berpikir, mau cari kebenaran Allah dengan banyak berdoa. Orang berpikir dengan mencari kebenaran banyak baca Alkitab, banyak puasa. Itu semua sistem hukum Taurat, saudara. Bukan begitu mencari kebenaran Allah. Bukan begitu mendapatkan kebenaran Allah hari ini. Ini ya, mencari, mendapatkan kebenaran Allah hari ini dengan mengakui dan menyatakan saudara telah dibenarkannya karena saudara percaya kepada Yesus. Itu hari ini mendapatkan kebenaran Allah. Itu hari ini saudara dengan mengakui saudara orang yang telah dibenarkannya, saudara orang yang telah diperkenankannya karena penebusannya di kayu salib. Saudara percaya itu. Itulah kebenaran Tuhan saudara dapatkan. Itulah namanya menemukan kebenaran Tuhan. Itulah namanya menyatakan kebenaran Tuhan dalam hidup saudara. Dan Tuhan berkata, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu saudara. Semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Apa itu? Berkat-berkatnya yang lain. Kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, tidak perlu kita mencari satu-satu. Aku butuh ini, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh ini. David, ada David. Selamat ulang tahun, Bin. Ingat aku dia ulang tahun rupanya dia hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati, Bin, panjang umur ya. Sehat selalu, sukses selalu, Tuhan berkati. Ulang tahun dia hari ini. Baru aku ingat. Nah. Jadi itu caranya saudara mendapatkan kebenaran Tuhan. Menyatakan diri kita telah dibenarkannya. Mempercayai diri kita hari ini. Orang yang telah benar di matanya. Karena firman-Nya berkata, kepercayaan kita kepada Kristus itulah yang membenarkan kita di hadapan Allah. Jangan ragu sedikit pun itu. Jangan saudara jawab saya, tapi saya kan masih mau marah-marah, tapi saya masih mau ini dan itu. Jangan saya jawab dengan itu. Tidak perlu dijawab firman Tuhan dengan itu. Pada waktu seseorang menjawabnya seperti itu, berarti dia masih meletakkan hidupnya dalam hukum Taurat. Berarti kan masih dia berpikir ke perbuatannya yang membenarkan dia, kan? Masih seperti itu. Masih terkontaminasi pikirannya. Makanya dicuci otak kita dari kebenaran hukum Taurat, dari sistem hukum Taurat. Kalau aku berpikir perbuatanku yang tidak baik membuat aku tidak benar hari ini di hadapan Tuhan, berarti aku tidak yakin bahwa aku dibenarkan bukan karena perbuatanku. Benar kan? Firman Tuhan berkata, saudara, mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8.
Efesus 2:8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya. Itu bukan hasil usahamu. Coba. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan perbuatanmu. Bukan perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi hari ini saudara dibenarkan di hadapan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan perbuatan saudara. Tapi dengan mempercayai ini, perbuatan saudara menjadi makin baik, bukan makin bobrok. Saudara percaya dibenarkan karena kasih karunia, karena penebusan Yesus. Hasilnya, perbuatan saudara bukan menjadi bobrok, makin baik saudara. Amin. Makin baik. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Oleh karena kasih karunia-Nya lah. Gimana ayat ini saudara? Aku ada sebagaimana aku ada hari ini, dan kasih karunia-Nya di dalamku tidak sia-sia, dan aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia-Nya lah yang bekerja di dalam aku. Itulah kuasa kasih karunia yang bekerja dalam kehidupan Paulus, saudara. Ya, itu kuasa kasih karunia yang bekerja di dalam dia. Membuat dia semangat, membuat dia giat. Bukan membuat dia malas-malasan, tapi membuat rohnya menyala-nyala. Tapi bukan aku, katanya, melainkan kasih karunia-Nya lah yang bekerja di dalam aku. Saudara lihat di sini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi jangan kita berpikir kita selamat karena usaha kita. Justru orang yang percaya dia selamat karena usahanya, tidak diselamatkan Tuhan. Benar? Ya ini. Kalau aku berpikir aku diselamatkan Tuhan karena usahaku, bagi aku tidak diselamatkannya, karena bertentangan dengan firman-Nya, bertentangan dengan misi kedatangannya. Kalau memang bisa karena usaha aku diselamatkan, dia tidak perlu datang ke dunia ini menjadi mengambil rupa manusia. Dia tidak perlu digantung di kayu salib mencurahkan darahnya. Kalau memang bisa karena usaha kita, tidak bisa saudaraku, tidak bisa. Tapi hanya oleh iman di dalam kasih karunia-Nya. Itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberiannya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, katanya di sini. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Daripada waktu seseorang berkata, dia merasa lebih benar daripada orang lain. Dia merasa lebih tinggi rohaninya daripada orang lain. Ini memegahkan diri di mata Tuhan. Tidak ada saudaraku. Darah yang sama membenarkan kita. Amin. Darah Yesus yang sama yang membenarkan saudara dan saya. Saya tidak lebih benar di mata Tuhan daripada saudara. Tidak lebih benar. Karena darahnya sama kok. Kualitas darah Yesus sama. Kepada siapapun kualitas darahnya sama. Bukan berbeda. Bukan berbeda kualitas darah Yesus kepada saya dengan kualitas darah Yesus bagi saudara. Bukan berbeda kualitas darah Yesus membenarkan saya dan kualitas darahnya membenarkan saudara. Kualitasnya sama. Makanya kita sama-sama benar di mata Tuhan. Tidak ada kelebihan kebenaran saya di hadapan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada saudara. Sama. Nah, itu sebabnya beriman penuh kepada kebenaran Tuhan. Dan dia mau saudara mendapatkan berkat-berkatnya melalui kebenarannya. Bukan melalui kebenaran saudara. Bukan melalui kebenaran diri sendiri. Bukan melalui kebenaran karena perbuatan kita. Bukan melalui kebenaran karena hukum Taurat. Bukan melalui kebenaran yang kita bangun sendiri dan kita anggap itu kebenaran. Tidak. Salah. Jadi apapun yang saudara buat, jangan anggap itu membenarkan saudara. Tapi percaya itu buah hasil daripada kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Nah, mari kita lihat di dalam kitab Lukas 15, saudara. Kitab Lukas 15. Ini ada orang yang mau menerima berkat Tuhan, ya, dengan kebenaran dirinya sendiri, dengan kebenaran karena perbuatannya, tapi tidak diberikan oleh Tuhan. Dalam kitab Lukas 15, saudara sudah tahu cerita ini.
Ayat 25 saya boleh baca. Pasal 15 ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika dia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Ini saudaraku, inilah yang memegahkan diri itu kan. Dia anggap itu kebenarannya di hadapan Bapa. Dia anggap itu kebenarannya untuk mendapatkan sesuatu dari Bapanya. Sehingga dia berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Luar biasa, giat, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Giat untuk Bapanya, giat untuk Allah, ya. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Bayangkan saudaraku, betapa hebatnya dia ini. Dia berkata dia belum pernah melanggar perintah Bapa. Kita yakin ini, yakin. Ya, taat, betul-betul disiplin. Segala perintah Bapanya dia tidak pernah halang. Dia tidak pernah langgar. Semua hukum-hukum Taurat bisa dia ikuti. Itu menurut dia, saudaraku. Ya, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Coba saudara lihat, kelihatannya tidak adil. Memang kasih karunia ini tidak adil, tapi itu keadilan Tuhan. Tidak adil bagi manusia, tapi adil bagi Tuhan. Apa yang kita bilang? Tidak adil bagi manusia, tapi adil bagi Tuhan. Itulah keadilannya, itulah kebenarannya. Dia membenarkan orang durhaka, ya kan? Dalam kitab Roma pasal 4, saudara bisa baca. Orang durhaka percaya dia dibenarkan Tuhan, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, ini tadi bertahun-tahun melayani Bapa, tidak pernah melanggar perintah Bapa, tapi tidak seekor kambing pun pernah dia terima dari Bapanya. Kenapa saudara? Ini gambaran, ini kan perumpamaan. Siapa yang membuat perumpamaan ini? Yesus sendiri. Beginilah Bapa di sorgamu hari ini. Ya, karena Yesus telah datang di kayu salib, telah korbankan dirinya bagi kita hari ini. Kalau kita mengharapkan berkatnya dengan perbuatan kita, dengan kesalehan kita, seekor kambing pun tidak dia berikan. Tapi lihat anak yang bungsu tadi. Kalau secara banyak keadaannya saudara, ya. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Gak adil rasanya, tapi itulah kasih karunia. Kasih karunia memang tidak adil secara manusia, secara hukum Taurat tidak adil, saudara. Tapi itulah kasih Allah. Dia mau supaya saudara terima tanpa bayaran. Dengan cuma-cuma dia katakan, kenapa tidak bisa dengan bayaran? Tidak sanggup kita membayarnya. Itu maka tidak bisa dibayar kasih karunia Tuhan. Itu maka namanya kasih karunia. Sesuatu yang kita terima, yang sebenarnya tidak layak menerimanya, tapi tetap dia berikan, saudara. Itulah kasih karunia. Sehingga tidak ada yang memegahkan diri. Begitu. Ini tadi yang memegahkan diri anak sulung ini. Coba saudaraku, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Musuh ada dia. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi seekor kambing pun tidak pernah kudapatkan dari Bapa. Dia rupanya mengharapkan berkat dari Bapanya, dapat kambing atau lembu dari Bapanya. Itu berbicara tentang pemberian Tuhan. Karena dia bekerja keras, karena dia baik, tidak melanggar perintah Bapa. Jalurnya salah. Jalurnya salah kata Yesus hari ini. Jalurnya
begitu bersuka cita, ya, hingga dibuat pesta yang meriah, hingga dibuat tari-tarian, disembelih lembu, diberikan jubah, diberikan cincin, diberikan sepatu. Itulah kesukaan Bapa. Hari ini, kalau saudara yakin seperti anak yang bungsu tadi datang kepada Bapa, tanpa memikirkan perbuatan saudara, tapi hanya mengharapkan belas kasihannya, kasih karunia, saudara disenangi oleh Bapa. Amin. Saudara disenangi oleh Bapa, dan itulah kebenarannya. Dan dia berkata, Yesus berkata, dapatkan kebenaran Allah. Itulah kebenaran Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti itulah saudara dan saya mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Jadi berbeda, saudara. Dulu saya berpikir saya memberi supaya saya diberkati Tuhan. Itu masih sistem hukum Taurat. Hari ini saya memberi karena saya sudah diberi Tuhan, karena saya sudah diberkati Tuhan, karena saya sudah diperkenankan Tuhan. Seperti itu, saudaraku. Bukan sampai saya dan saya dibenarkan Tuhan, tidak. Hari ini harus seperti itu. Sistem kepercayaan kita sekarang seperti itu caranya. Itulah kasih karunia Tuhan. Kita telah lihat ini tadi. Saya telah tunjukkan kepada saudara dari firman Tuhan bagaimana kata Paulus, orang-orang yang berusaha giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, sehingga mereka tidak diselamatkan. Dan juga pengembangan yang diberikan oleh Yesus, bertahun-tahun melayani Bapa, tidak pernah melanggar perintah Bapa. Seekor kambing pun aku tidak dapatkan dari Bapa, katanya. Kenapa? Karena salah jalur, saudara. Salah sistem. Sistemnya bagaimana? Sistemnya harus seperti yang bungsu tadi. Datang kepada Bapa tanpa mendengarkan perbuatan kita, tanpa memegangkan diri kita, tapi hanya mengagungkan kasih karunia-Nya, hanya mengagungkan kebenaran yang diberikan kepada kita. Kita datang kepadanya. Firman-Nya berkata, semua berkat-berkat ini akan datang kepada engkau, ditambahkan kepadamu, dan akan mencapai engkau. Amin. Itulah caranya hari ini saudara dan saya menerima berkat Tuhan. Sulit apa enggak, saudara? Enggak sulit. Lebih sulit, jauh lebih sulit cara hukum Taurat. Hari ini saudara dengan percaya, saudara telah dibenarkan Tuhan. Saudara cerita kepada orang lain, ceritakan saja. Aku pernah benar di mata Tuhan. Kawan, bagaimana dengan kamu bilang? Ya, mudah hari ini bersaksi. Ketemu saudara dengan orang yang lain, kawan. Tidak, aku dibenarkan Tuhan. Ini siasat Tuhan sudah dosa. Dan ada dosaku. Waduh, beda. Wah, pasti nanti saudaraku muncul bantahan, muncul apa? Saudara bisa terangkan. Namun lomorohan. Kalau saudara tidak bisa menerangkannya, Roma hari Minggu, asih bego sama dia. Ya, karena semua gereja-gereja saya perhatikan saudara seperti itu. Makanya gereja datang capek ini Tuhan kata dia capek. Karena berjuang terus untuk dibenarkan, berjuang terus untuk diberkati. Hari ini saudara tidak berjuang untuk diberkati. Dan percaya saudara orang yang telah diberkati Tuhan. Tapi bagaimana seseorang bisa percaya dia telah diberkati Tuhan kalau dia masih percaya dosanya masih banyak? Ya kan? Kalau saudara tidak percaya hari ini saudara telah disempurnakan Tuhan di matanya. Saudara hari ini tidak percaya, tidak ada lagi dosa saudara setitik pun diingat Tuhan. Kalau saudara tidak percaya itu, bagaimana bisa saudara menerima berkat Tuhan? Dosa itu merupakan penghambat alam. Berkat Tuhan turun dalam hidup seseorang. Bukan terlalu panjang, bukan terlalu pendek tangan Tuhan untuk menjangkau engkau atau telinganya tubing. Tapi dosamu lah yang membuat ada sekat titik pemisah antara kau dengan Tuhanmu. Siapa yang membangun sekat itu hari ini? Ya, manusianya itu, orangnya itu sendiri. Di mata Tuhan sudah telah hapuskan, tapi dia bangun sendiri. Dia tidak yakin penebusan Tuhan. Dia masih bangun tembok pemisah antara dia dengan Tuhan. Oh, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan. Tapi dosanya masih banyak. Dalam pikiran, dalam benaknya, dalam kepercayaannya. Dan firman Tuhan berkata, sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, demikianlah dia. Demikianlah dia. Jadi kalau orang berpikir ampuni dosaku, Tuhan, berarti dia masih orang
tetap. Ada satu ayat berkata, saudara, Kristus telah menebus kita. Hah? Apa katanya? Ketika kita masih berdosa, supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Lihat, saudara. Nah, orang sulit menerima. Bagaimana aku bisa benar di mata Tuhan, sementara perbuatan-perbuatanku masih begini. Saya mau tanya kepada saudara, dosa apakah yang dilakukan oleh Yesus? Perbuatan yang salah yang manakah yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia digantung di kayu salib? Adakah dosa yang dilakukannya? Adakah kesalahan yang dia buat? Tidak ada. Jadi kenapa dia digantung? Karena dosa siapa itu? Karena dosa kita. Karena dosa kita, saudaraku. Nah, jadi karena dosa kita dia mati di kayu salib. Jadi semua dosa kita ditimpakan kepadanya. Lalu kebenaran apa yang kita buat sehingga kita bisa benar di mata Tuhan? Enggak ada. Karena dikatakan dalam kitab Yeremia, semua kesalahan kami hanya merupakan kain kotor di mata Tuhan. Jadi tidak ada satu kebenaran yang kita lakukan supaya kita benar di mata Tuhan. Hanya Dia yang membenarkan kita. Dan itulah sebabnya hari ini saudara dan saya bisa yakin, bisa percaya bahwa bukan karena perbuatan saudara dibenarkan. Ya itu saudara. Yesus mati di kayu salib bukan karena Dia melakukan dosa, tapi karena dosa kita. Itulah Dia di sana. Dia digantung di kayu salib. Lalu kenapa kita dibenarkan? Kebenarannya itulah yang membuat kita benar. Jadi ada pertukaran di kayu salib itu. Ada pertukaran, saudaraku. Jadi waktu Dia digantung di kayu salib, semua dosa, kesalahan dan pelanggaran kita ditimpakan kepadanya. Dan kebenaran yang Dia miliki ditimpakan kepada kita, diberikan kepada kita. Dan itulah sebabnya saudara dan saya benar di mata Allah. Mengerti saudara? Itulah pertukaran ilahi di kayu salib. Kalau orang tidak mengerti ini, maka dia bingung membaca kitab ini. Oh, di sini ayatnya Tuhan tidak pernah melepaskan seseorang dari dosa-dosanya, bahkan memperhitungkan dosanya sampai gigi keempat. Di sini Tuhan tidak mengingat dosa-dosa. Bagaimana ini? Ya, ini orang yang lupa kepada Yesus, yang menempatkan hidupnya di luar iman kepada Kristus seperti itu. Dia kira bertentangan dengan kitab ini. Tidak ada dalam kitab ini bertentangan. Semua selaras dalam kitab ini. Tidak ada ayat-ayat dalam kitab kita ini bertentangan satu dengan yang lain. Kalau ada orang berkata bertentangan karena dia yang tidak mengerti, pikirannya yang tidak menerima, saudara. Ya, tapi waktu saudara mengarahkan iman saudara kepada Kristus, maka Alkitab ini saudara lihat semua jadi selaras. Makanya berimanlah kepada Kristus tadi, dan akuilah kebenaran saudara di hadapannya. Nyatakan kebenaran saudara di hadapannya. Dan itu berarti saudara menyatakan diri saudara orang benar di hadapannya. Berarti saudara menyenangkan Tuhan, karena Dia menyatakan Dia telah membenarkan kita. Masa kita tidak enggak Tuhan? Itu sama namanya dengan menghujat Tuhan. Harus saudara berkata, amin Tuhan, Engkau telah membenarkan aku. Dia berkata, aku telah memberikan hidup yang kekal kepadamu, dan engkau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Apa jawab kita? Amin Tuhan. Jangan kita jawab, bagaimana kalau nanti aku murtad? Bagaimana nanti kalau aku kawin lari? Jangan jawab seperti itu, saudaraku. Jawab amin Tuhan. Jangan seperti orang yang di kolam Bethesda. Maukah kau sembuh, kata Yesus. Tidak ada yang mengangkat aku ke kolam itu waktu kolam itu berkotak, Tuhan katanya. Banyak seperti itu orang-orang Kristen zaman ini. Lain yang ditanya Tuhan, lain yang dia jawab. Tidak nyambung, saudaraku, antara pertanyaan Yesus dengan jawabannya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Tapi saudara, kalau saudara percaya kepada kebenaran kasih karunia, saudara akan sejalan dengan Yesus. Saudara akan sepikiran dengan Yesus. Karena kasih karunia itu adalah pikirannya Tuhan. Kasih karunia itu adalah hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan sendiri, saudara. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya.